Jadi guys, kalian tahu gak sejarah pembentukan dan akhir periode Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat? Nah, kalau nggak tahu, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara pembentukan dan akhir periode Undang-Undang RIS. Mari kita simak materi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda tidak segera mengakui kedaulatan Indonesia. Terjadilah konflik antara Republik Indonesia dan Belanda. Akhirnya melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dengan pembentukan negara serikat yang dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. Sebagai hasil dari KMB, UUD RIS dirancang sebagai konstitusi dari negara baru yang berbentuk serikat. UUD RIS disahkan pada 27 Desember 1949 dan menjadi landasan hukum bagi sistem pemerintahan federal. Bentuk negara ini terdiri dari berbagai negara bagian, termasuk Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan beberapa lainnya. Berikut ini adalah isi pokok UUD RIS. Isi dari perjanjian KMB adalah sebagai berikut. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, untuk pembagian negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, negara Indonesia Timur. Kedua, negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta. Ketiga, negara Jawa Timur.
Keempat, negara Madura. Kelima, negara Sumatera Selatan. Keenam, negara Sumatera Timur. Dan yang terakhir, Republik Indonesia. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. UUD RIS memiliki beberapa pokok penting. Yang pertama, bentuk negara. Republik Indonesia Serikat adalah negara federal dengan beberapa negara bagian. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Pemerintahan parlementer, di mana presiden hanya sebagai simbol kepala negara, sementara Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, sistem legislatif. RIS memiliki 2 kamar dalam parlemen, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif. Pada tanggal 16 Desember 1949, Presiden RIS yang terpilih, Insinyur Soekarno, membuka sidang pertama Parlemen RIS. Sekarang saya harap rapat yang terhormat memperhatikan dengan seksama amanat Presiden kita. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Meskipun UUD RIS ditetapkan, banyak tantangan yang dihadapi. Banyak kalangan menganggap bentuk negara federal ini sebagai warisan penjajah, yang justru memperlemah kesatuan Indonesia. Sebagai besar rakyat dan elit politik lebih mendukung bentuk negara kesatuan. Berikut gambar demonstrasi rakyat dan pembubaran RIS. Meskipun singkat, Undang-Undang RIS memiliki dampak penting dalam perjalanan konstitusi Indonesia. Pengalaman negara serikat ini memperkaya diskursus tentang bentuk negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Pengalaman ini juga menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa tokoh Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal RIS. Pertama, Soekarno.
Presiden pertama RIS. 2. Muhammad Hatta, Perdana Menteri RIS. Ketiga, Soepomo, Menteri Kehakiman. Keempat, Arnold Monoto, Menteri Penerangan. Kelima, Safruddin Prawinegara, Menteri Keuangan. Keenam, Juanda, Menteri Kemakmuran. Ketujuh, Haji Lawah, Menteri Perhubungan. Kedelapan, Anak Agung Gede Agung, Menteri Dalam Negeri. Nah, setelah kita menyimak video tersebut, terdapat tantangan dan ketidakstabilan. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Serikat memberikan dasar hukum bagi negara serikat, pelaksanaannya tidak berjalan mulus. Banyak pihak, terutama dari kalangan pemimpin politik Indonesia, merasa bahwa negara federal ini terlalu lemah dan tidak efektif dalam menyatukan Indonesia yang luas dan beragam. Struktur negara serikat ini juga menimbulkan ketegangan politik antara pemerintah pusat di Jakarta dan negara-negara bagian yang memiliki kepentingan masing-masing. Kekurangan dan ketidakpuasan terhadap sistem federal semakin terasa seiring berjalannya waktu. Banyak kalangan yang merasa bahwa Indonesia lebih cocok dengan bentuk negara kesatuan yang kuat, di mana pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk mengatur seluruh wilayah. Selain itu, muncul juga kecemasan bahwa sistem federal RIS bisa memperlemah kedaulatan nasional Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan internasional dan masalah internal seperti pemberontakan daerah dan ketegangan politik. Sekian video mengenai Undang-Undang RIS tahun 1949. Apabila terdapat kekurangan dalam video kami, memohon maaf. Terima kasih telah menonton video dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.